Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Ya, di video kita kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat bonsai dengan memanfaatkan tanaman hias beringin dolar. Beringin dolar adalah salah satu jenis tanaman hias. Pada saat ini, jenis tanaman ini sangat digandrungi karena memiliki bentuk dan penampilan yang sangat menarik. Di sini kebetulan saya memiliki tanaman bonsai dolar yang saya tanam dengan metode stek sekitar 4 tahun yang lalu, dan pada saat ini tanaman ini sudah tumbuh cukup besar. Dapat Anda lihat di sini perakarannya sudah benar-benar lebat. Jadi hari ini saya akan manfaatkan tanaman ini sebagai bahan bonsai. Jadi di sini bisa dikatakan metode yang saya gunakan untuk membuat bonsai ini sedikit ekstrim, karena segala hal dari proses pembentukan akar sampai pembentukan gerak dasar bonsai ini saya lakukan semuanya di hari yang sama. Oke, kita awali dulu dengan cara melakukan pemangkasan pada daun. Hal ini berguna agar mempermudah proses kita untuk melakukan wiring atau pengawatan. Jadi di sini kita hanya menyisakan beberapa daun saja, sekitar 2 sampai 3 lembar pada tiap rantingnya. Ini sangat berguna karena metode yang kita gunakan adalah metode stek juga, agar mengurangi proses penguapan sehingga nutrisi lebih cenderung dimanfaatkan untuk pertumbuhan akarnya nanti. Oke, setelah proses pemangkasan selesai, kita siapkan kawat. Di sini saya gunakan kawat ukuran yang sedang dan yang kecil seperti ini. Lalu kawat dengan ukuran sedang tadi kita tekuk menjadi 2 seperti ini, dan kita lilitkan pada batang utama dari tanaman beringin dolar tadi. Lakukan secara hati-hati agar tidak sampai melukai kulit dari tanaman beringin dolar ini. Lakukan proses pelilitan ini sampai ke bagian ujung dari tanaman bonsai dolar ini, dan lakukan tetap dengan cara yang hati-hati. Dan gunakan kawat yang lebih kecil untuk membentuk ranting-ranting dengan ukuran yang lebih kecil juga. Setelahnya kita lakukan proses pembentukan gerak dasar dari tanaman beringin dolar ini. Penekukan kita lakukan sekali saja. Ketika kita melakukan lekukan, jangan sampai berulang-ulang, karena hal ini dapat melukai serat batang dari setiap ranting dari tanaman beringin dolar ini. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan sehingga tanaman mudah mati. Jadi
tetap kita lakukan secara hati-hati. Oke, setelah selesai melakukan proses pembentukan gerak dasar dari tanaman beringin dolar ini, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan karakter dari perakaran. Di sini saya menggunakan metode pembelahan seperti ini. Pada batang bagian bawahnya saya pecah menjadi 4. Hal ini agar perakaran menjadi lebih lebat. Gunakan alat bantu seperti cutter seperti ini untuk melakukan proses pemecahan batang bagian bawahnya. Oke, setelah batang bawah kita pecah menjadi 4, di sini saya siapkan batu seperti ini sebagai pengganjalnya. Jadi ketika kita tanam stek di bagian bawah, batang tadi tidak kembali menyatu, sebagai pemisah antar batang yang sudah kita pecah tadi. Dan sebagai penguatnya di sini saya menggunakan kawat ukuran kecil untuk mengikat batang yang sudah pecah tadi ke batu. Nanti setelah perakarannya tumbuh beberapa bulan baru kita lepas kawatnya ini. Oke, selanjutnya kita siapkan media tanam. Di sini saya menggunakan tanah subur yang saya campur dengan pasir dan sedikit arang sekam. Lalu kita masukkan tanaman beringin dolar tadi. Oh ya, di sini juga saya memakai plastik bekas minuman dari botol bekas minuman ini. Ini berguna agar saya bisa menambahkan media tanam sampai ke atas sehingga dapat menutupi keseluruhan pecah batang yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya harapkan perakaran dapat tumbuh pada bagian batang yang sudah kita pecah tadi. Ya, kita tambahkan lagi media tanam sampai habis, sampai benar-benar menutupi keseluruhan batang bagian bawah dari tanaman beringin dolar ini. Dan lakukan penekanan secara hati-hati agar tidak sampai melukai akar-akar yang sudah ada. Dan selanjutnya kita siram. Setelah semuanya selesai, tanaman ini dapat kita tempatkan di tempat yang sejuk untuk beberapa hari sampai dia benar-benar bisa tumbuh. Dan lakukan penyiraman paling tidak sehari sekali agar tetap menjaga kelembaban dari media tanam. Oke, sobat YouTube, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.